Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya di video kedua saya dalam vlog Cecilia, sejarah singkat versi Lianda. Oke Wak, yang belum nonton video pertama saya, tonton dulu ya. Link akan saya taruh di deskripsi ya Wak. Oke lah, tak nak panjang lebar bahas sana bahas sini, langsung ke inti cerita ya Wak. Check it out. Judul dia Singapura Dilanggar Toda. Alkisah, menurut cerita rakyat Singapura, pada suatu hari di Singapura hiduplah seorang ulama yang bernama Tun Jana Khatib yang berasal dari negeri Samudra Pasai. Beliau dikatakan seorang yang bijak dan ramah serta memiliki keahlian ilmu kebatinan yang tinggi. Namun, sayangnya ketika beliau secara tidak sengaja membelah pokok pinang dengan ilmu kebatinannya, hal ini diperhatikan oleh istri Raja Singapura. Alhasil, permaisuri yang kagum akan kehebatan Tun Jana Khatib ini pun menceritakan perihal kesaktian ulama Pasai tersebut pada suaminya yang adalah seorang Raja Singapura. Namun, bukan kebaikan yang diterima oleh Tun Jana Khatib atas kesaktiannya itu, ternyata Tun Jana Khatib malah mendapatkan kebencian dari para menteri di istana, yang membuat para menteri menghasut raja untuk membunuh Tun Jana Khatib karena dikhawatirkan kesaktian Tun Jana Khatib dapat merusak kewibawaan raja. Akhirnya, raja yang terhasut pemikiran para menteri itu langsung mengambil tindakan untuk menghukum mati sang ulama. Sebelum wafat, sang ulama sempat mengutarakan sumpahnya bahwa selepas kematiannya nanti Singapura akan mengalami huru-hara. Ternyata sumpah sang ulama itu makbul, sehingga tak lama selepas wafatnya beliau terjadi badai yang menghantam negeri Singapura. Bahkan kononnya sewaktu acara pemakaman Tun Jana Khatib, mayat ulama ini hilang, tak diketahui kemana perginya. Keranda beliau masih ada namun mayatnya menghilang. Hal ini menimbulkan ketakutan di hati rakyat dan raja. Belum lagi hilang ketakutan akan hal tersebut, ternyata tiba-tiba darah sang ulama bertukar menjadi batu. Ada sebuah pantun lama mengenai kejadian ini. Menurut cerita lama, kononnya pula mayat Tun Jana Khatib ditemukan di negeri Langkawi, Malaysia. Mayat ini lantas dikebumikan dengan layak di Langkawi dan hingga hari ini dipanggil dengan nama makam purba, karena nisan makam memang memperlihatkan seni ukir zaman Samudra Pasai. Pantun dia berbunyi, telur itik di Singgora, pandan terletak di Langkawi, darahnya titik di Singapura, badannya terhantar di Langkawi. Namun, apakah benar itu makam Tun Jana Khatib masih sebuah misteri, karena nama makam itu dipanggil makam purba. Apakah sebenarnya ada sangkut pautnya dengan sang Sapurba? Itulah perlu penelitian kembali. Tidak berapa lama selepas wafatnya sang ulama, Singapura pun mendapat wabah serangan ikan toda. Ikan laut yang bermulut tajam seperti tombak dan berbadan seperti ular tersebut melompat-lompat ke arah perkampungan dan menyebabkan banyak rakyat Singapura menjadi korban. Hal ini menimbulkan keriuhan di dalam negeri. Raja dan rakyat yang hidup di tengah kepanikan ini teringat akan sumpah sang ulama itu. Namun semuanya sudah terlambat. Dengan terpaksa rakyat Singapura harus menerima hukuman dari kezaliman raja. Hingga kemudian di tengah huru-hara negeri Singapura itu, datanglah ke hadapan seorang anak kecil yang menyampaikan idenya kepada raja untuk mencegah penyerangan ikan toda itu. Hang Nadim namanya. Ia menyarankan agar tepian pantai Singapura dipasangi tembok yang terbuat dari batang pisang. Selain efektif menghadang ikan toda itu, batang pisang pun senang atau gampang dicari di Singapura. Para pengawal kerajaan pun segera memasang pagar pohon pisang di sekeliling perkampungan dan istana atas perintah raja. Raja sangat kagum akan kepintaran Hang Nadim. Ternyata kepintaran anak kecil itu mampu menyelamatkan Singapura dari terjangan ikan toda yang menggila berterbangan ke darat. Namun lagi-lagi kekaguman raja ini tidak berlangsung lama.
apabila para menteri kembali menghasut raja untuk membunuh Hang Nadim karena ditakutkan kepintaran anak ini boleh menjadi sesuatu yang berbahaya untuk kerajaan di masa depan nanti. Selagi kecil saja Hang Nadim sudah pintar seperti itu. Apalah lagi kalau sudah besar nanti. Tentu Hang Nadim akan menjadi ancaman bagi kerajaan. Begitu pikiran para menteri. Dan sayangnya, lagi-lagi raja menerima pandangan para menterinya itu. Lalu ditangkaplah anak yang bijak itu. Hang Nadim yang semulanya akan diberi penganugerahan oleh raja, ternyata dalam waktu singkat berubah untuk diberi hukuman mati. Ada dua versi tentang kematian Hang Nadim. Ada yang mengatakan ia wafat ditikam keris, namun lebih banyak yang percaya bahwa Hang Nadim dicampakkan di tengah laut. Pada tahun 1950, saat terjadi peristiwa kapal karam dari Batam ke Singapura, sempat dikaitkan dengan peristiwa ini. Konon katanya, banyak pihak percaya sebelum dibuang ke laut, Hang Nadim sempat bersumpah supaya setiap keturunan Raja Singapura yang lewat di tengah laut, tempat ia dicampakkan itu, akan karam dan meninggal. Allahu alam. Namun beberapa masyarakat Kepulauan Riau yang berusia 70-80 tahun percaya hal ini hingga sekarang. Jadi hikmah yang boleh kita petik dari cerita Singapura dilanggar todak ini ialah pesan yang pertama tuh kita dapat dari Hang Nadim, anak kecil yang sememangnya bijak tuh mampu memberikan nasihat yang baik kepada kerajaan. Dari sini kita mendapatkan ilmu tentang menghargai mereka yang umurnya di bawah kita. Bukan berarti kita yang tua ini lebih pandai dari yang muda. Bukan pula sebaliknya, karena kebijakan dan kepandaian semata adalah anugerah dari Allah. Ya tak? Ya kan? Okeylah. Pesan yang kedua tuh dari kisah Singapura dilanggar todak ini ialah apabila menjadi seorang pemimpin tuh hendaklah bijak dalam bertindak, karena doa-doa orang yang terzolimi itu selalunya makbul dan tentulah berdampak bagi mereka yang telah menzoliminya. A'udzubillahi min zalik. Semoga kita terjauhilah ya dari orang-orang yang nak zolim pada kita. Kita dah baik sama orang, tapi orang jahat sama kita banyak kejadian kan. Okeylah, mungkin cukup segitu je lah ya. Cerita Cecilia, cerita sejarah singkat versi Lianda. Okeylah, makasihlah kepada wak-wak yang sudah nonton video saya yang kedua. Jangan lupa nonton video saya yang pertama. Dukung saya selalu semoga saya bisa memberikan karya-karya saya. Mungkin cukup itulah. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf ya. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.